Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabtono. Saya adalah mahasiswa PPG Daljab gelombang 3 LPTK Universitas Jambi tahun 2023. Hari ini saya akan membuat karya inovasi, yaitu pemanfaatan Android dalam membuat karya inovasi video pembelajaran yang menggunakan aplikasi EZ-Screen dan PPT pada materi naratif teks. Baik, kita langsung saja. Kita akan gunakan aplikasi tersebut. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu saya akan sampaikan bahwa dalam pembelajaran ini kita mempunyai tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran tersebut adalah dengan menggunakan model problem based learning serta menggunakan media audiovisual PPT, diharapkan peserta didik mampu yang pertama, mengidentifikasi teks naratif, memahami fungsi teks naratif, menentukan language features, dan menentukan informasi yang tersurat ataupun tersirat dari teks naratif yang dibaca. Selanjutnya, siswa dapat menyusun paragraf baca dari teks naratif yang diberikan. Dari akhir dari tujuan tersebut adalah siswa diharapkan dapat menulis teks naratif secara sederhana. Naratif teks. Minggu lalu kita telah belajar tentang descriptive text, yang mana descriptive text yaitu mendeskripsikan sesuatu atau describing something. But today we'll discuss about narrative text. Okay, now let's see in the picture. Yeah, what do you see in the picture? Yeah, you're right. This is Prambanan Temple. And then, what is the picture tells about? Yeah, these pictures tell us about Loro Jongrang story. Okay, Candi Prambanan is related to Loro Jongrang story ya. Ini termasuk naratif teks. Do you know the story of Loro Jongrang? And what do you feel when you read the story? Yes, we have to know that Roro Jonggrang, the story of Roro Jonggrang is from Middle Java. And after you read the story, I believe some people is happy and sad, maybe, and the other is angry. Which part of the story of Roro Jonggrang do you like? In my opinion, I like the story. Part of the story is the ending of the story. Why I say like this? Because in the ending of the story is make me very happy. Yeah, maybe everybody is same opinion with me. And then narrative text. Yeah. Now we will discuss about narrative text. Do you know what the meaning of the narrative text? Okay, narrative text is a story which complication or problematic event and tries to find the resolution to solve the problem. Jadi teks narasi ini adalah teks imajinasi atau faktual pada masa lalu yang rangkaian ceritanya dari waktu ke waktu dijabarkan secara kronologis. Jadi dari awal from the first from the beginning until the end ini dijabarkan secara berurutan dan secara clear ya. Setelah itu kita akan membahas yang selanjutnya, ada apa saja dalam naratif teks tersebut. Ya, di sini kita akan melihat ada 3 bulatan yang berisi dengan tulisan, yaitu
talking about genre of narrative text. The first genre is folk tale atau biasa kita dengarkan yaitu tentang cerita rakyat, di mana cerita yang diceritakan turun temurun hingga menjadi cerita rakyat. Selanjutnya itu ada fairy tales atau dongeng. Ini kalau kita sering mendengar dongeng ini teringat masa kecil ya, tentunya sering kita menjelang tidur. Your mom or my mom always tells about fairy tales. And then love story atau cerita tentang cinta. Ini biasanya berkaitan dengan anak-anak seumuran kalian semua. Ini adalah 3 bagian dari genre of narrative text ya. Baik, kita lanjutkan. Masalah ada tujuan dari narrative text itu sendiri. Okay, the purpose of narrative text is, the first is to entertain the reader. What the meaning of to entertain? To entertain the reader adalah menghibur para pembaca. Setelah itu, cemas the reader. To teach moral value, to change social opinion. Ya, teach moral value ini mengajarkan pesan-pesan moral kepada kita semua, di mana dalam kehidupan kita itu ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari membaca atau yang lain atau secara langsung. And then to change social opinion, merubah pola pikir sosial masyarakat. Ini juga sangat menentukan dan mempunyai tujuan seperti itu agar para pembaca setelah membaca teks narasi tersebut mendapatkan tujuan-tujuan dari teks narasi itu sendiri. Selanjutnya adalah let's review some kind of narrative text. The first is fable, myth, legend, fairy tales. Ya, ini sudah sering kita dengarkan, yaitu tentang legend ya. Legend sering kita membacanya. Generic structure of narrative text. The first is orientation. Set the scene where and when the story happened and introduce the participant of the story. Who and what is the involved in the story. Jadi ini berisi di mana dan kapan kejadiannya cerita tersebut. Selanjutnya genrenya yang kedua adalah complication. Tell the beginning of the problem which lead to the crisis or climax of the main participant. Ini bercerita dari awal sampai klimaksnya. And the next one is resolution. The problem or the crisis is resolved either in happy ending or in sad ending. Baik, kita lanjutkan. Itu tadi adalah generic structure of narrative text. Language features of narrative text. The first is use adverb of time. For example, once upon time. And then specific character. Example, Cinderella. Use direct speech. It is to make the story lively. Use the adjective to describe animal, people. Use part of action verb. Using time, connective, and conjunction. Jadi bagian-bagian ini language featuresnya ada beberapa, yaitu pertama adalah using adverb of time, specific character, use direct speech, use of adjective to describe animal, people, or thing in the story. Contohnya ada a nice, diligent. Baik, tadi ada language features of narrative. Kita akan lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu terima kasih. Thank you so much for watching my videos, and I hope this video can help everybody in everywhere. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.